Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mudah-mudahan Bapak, Ibu sekalian sudah mengulang mendengar rekaman yang terakhir dalam mengkaji makna isi daripada Al-A'la yang terkait dengan surah Al-A'la. Mudah-mudahan sudah masuk di dalam pikiran kita kalau kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, terbayang oleh kita substansi daripada Al-A'la. Mudah-mudahan lebih lanjut kita terbuka hati kita sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tahap awal waktu kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la, terbayang bagaimana ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ibarat kalau kita disebutkan nama seorang yang kita hormati, katakan si A, gitu, maka terbayang oleh kita siapa si A itu, bagaimana kebaikan dia kepada kita, bagaimana prestasinya, bagaimana dalam hubungan dia di dalam masyarakat. Itu kita terkenang si A itu, walaupun menyebut si A, tapi dalam pikiran kita banyak yang kita ingat mengenai si A. Nah, demikian pula dalam kita membaca Subhana rabbiyal a'la, terbayang oleh kita a'la itu apa-apa saja. Cuman bedanya apa yang kita bayangkan semuanya berada di dalam Al-Quran. Ya. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa perintah untuk mensucikan Allah atau perintah bersujud dengan bacaan yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW itu perintah satu-satunya di dalam Al-Quran, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la di dalam surah Al-A'la dan ayat pertama. Jadi yang kita pahami bahwa di dalam ilmu tafsir, kalau kalimat pertama itu dimunculkan seperti itu, ya, Subhana rabbiyal a'la. Jadi Allah itu tinggi, maka kita terpikir bahwa seluruh ayat-ayat di dalam surah tersebut berkaitan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat lagi surah selanjutnya, surah Al-Ghasyiyah. Sebagaimana saya jelaskan pada rekaman terakhir bahwa diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu hampir tiap sholat Jumat membaca dua surah tersebut, surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Bagi sahabat-sahabat pada waktu itu tentu mereka paham, paham bahwa itu penting.
dan mereka dawamkan, mereka hafalkan, mereka praktekkan. Nah, kalau untuk kita berpikir 2 kali lipat paling tidak. Satu, kita berpikir apa sih sebetulnya isi dari surah Al-Ghasyiyah dan Allah, sampai Rasulullah SAW membaca itu pada hampir setiap sholat Jumat. Begitu juga berkenaan dengan wirid-wirid yang lain. Karena terus terang kita bahasa Arab kita kan tidak begitu baik. Kalaupun ada ya cukup mengerti seadanya. Jadi sikap kita terhadap semua perintah-perintah Rasul itu harus kita berpikir 2 kali. Ya. Lain dengan para sahabat pada waktu mereka menerima perintah, pada waktu mereka berhadapan sama Rasulullah SAW. Karena mereka sudah tentu lebih paham dalam maknai seluruh perintah-perintah, khususnya dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat substansi dalam Al-Ghasyiyah. Kita lihat bahwa dalam surah Al-Ghasyiyah terbagi beberapa potongan-potongan diskusi. Sebagaimana halnya dalam surah Al-Alaq itu juga terbagi dalam potongan-potongan ayat yang satu sama lainnya tidak terlalu erat, kecuali kalau kita menambah ayat-ayat lain. Pertama, ayat 1 sampai dengan 7 itu berkenaan dengan kiamat dan orang yang masuk neraka. Kemudian ayat ke-8 sampai dengan ayat 12 mengenai orang-orang yang masuk surga. Kemudian kelompok ketiga mengajak kita berpikir, ya. Bagaimana kita diajak berpikir soal unta, ya. Bagaimana kita berpikir mengenai langit yang tidak ada tiangnya. Bagaimana kita berpikir mengenai gunung-gunung. Bagaimana kita berpikir mengenai bumi yang terhampar, yang pada mulanya dipahami bahwa bumi itu datar, kemudian bisa dibuktikan bahwa bumi itu bulat, ya. Ajakan-ajakan berpikir demikian membuka hati kita dan merasakan begitu tingginya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diingatkan lagi dengan fadzakir, sama dengan fadzakir yang di dalam surah Al-Alaq. Fadzakir, maka berilah peringatan. Jadi kira-kira itu garis besar daripada surah Al-Ghasyiyah. Yang kita harapkan dengan sering membaca, sering memahami bahwa surah
Al-Ghasyiyah dan surah Al-Hadid merupakan substansi daripada Al-A'la. Nanti diharapkan ya, mudah-mudahan berangsur-angsur begitu kita menerima perintah fadzakir, kita baca, kita ingat fadzakir, tentu kita merasa itu tahu bahwa perintah itu kepada Rasulullah SAW. Namun perintah kepada Rasulullah SAW harus dilanjutkan oleh kita. Kita merasa mendapat perintah, merasa bahwa kita tidak punya ilmu, sedikit ya. Kalau kita nanti mungkin dengan perasaan demikian, perasaan tahu maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, maka kita melihat kelemahan kita, maka kita pada waktu itu berdoa, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Mari kita mulai mengkaji surah Al-Ghasyiyah ayat per ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita mengenai hari kiamat? Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Amilatun nasibah. Kerja keras, payah, capek, tapi akhirnya tasla naran hamiyah. Dia memasuki api neraka yang sangat panas. Ini menggambarkan bahwa bagaimana kita kerja keras di dunia ini, kerja keras, banting tulang, siang malam mencari rezeki dan sebagainya. Kita merasa itu sudah maksimal kita lakukan, tapi lupa bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan karena Allah semata-mata. Ya. Oleh sebab itu nanti nilainya kosong. Bisa saja itu jadi debu, tidak bernilai. Jadi ini pesan kepada kita untuk kita menyadari semua yang kita lakukan itu semata-mata karena dan untuk Allah semata-mata. Yang sulit. Oleh sebab itu mari kita cari ya, setiap pekerjaan, setiap perilaku kita di dunia ini harus punya dasar. Dasarnya Al-Quran atau hadis. Sehingga dengan dasar demikian kita bisa berhujjah, bisa mempunyai alasan, bisa punya dasar yang kuat. Sehingga yang kita lakukan itu adalah melaksanakan perintah Allah dan atau perintah Rasulullah. Itulah amilatun nasibah, payah, capek, menyesal, tasla naran hamiyah, masuk neraka. Dia masuk neraka api yang sangat panas. Nah, setelah itu digambarkan bagaimana orang yang masuk neraka itu. Ya. Sebetulnya apa yang dibayangkan di dalam Al-Quran itu sesuai dengan, artinya Al-Quran itu memakai bahasa budaya. Artinya Al-Quran itu menjelaskan sesuatu walaupun mungkin itu surga misalnya, dijelaskan seperti layaknya manusia
di dunia ini yang mudah dipahami, sehingga tergambar kita neraka ataupun surga itu seperti apa yang dibayangkan di dunia ini. Namun itu tidak ada sesuatu pun yang sama, laisa kamitslihi. Jadi tidak sama sebetulnya, tapi hanya bayangan, hanya gambaran bagaimana neraka atau surga nantinya. Sudah tentu apa yang digambarkan itu harus masuk akal kita, harus masuk pikiran kita. Masa menggambarkan sesuatu di luar kemampuan nalar kita. Walaupun nanti apa yang kita jumpai sesuatu yang tidak sama, tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak pernah dalam angan-angan kita. Saya kira itulah untuk kali ini. Nanti kita selesaikan selanjutnya surah Al-Ghasyiyah. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwa memang kalau kita sembahyang berjemaah sudah betul waktu kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, mungkin terbayang 1-2 poin saja yang bisa kita bayangkan, ya. Tapi kalau kita sembahyang sunat sendirian bisa lama, bisa membayangkan semua yang termasuk substansi al-a'la. Paling tidak ya 1-2, dan mendorong kita untuk memahami apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan mengetahui itu kita otomatis ada keinginan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa-doa yang berkenaan dengan substansi. Bisa juga doa-doa yang berkenaan dengan kemauan kita. Jadi itulah kita memanfaatkan waktu sujud itu sedapat mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahami bahwa kita berjamaah sudah tentu tidak akan bisa, ya. Apalagi imamnya cepat, ya. Padahal itu memerlukan waktu sedikit, tapi lama-lama semakin cepat otak kita, ingatan kita tuh mereview semua, semakin lama semakin cepat. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.